Nah, hari ini Kak Arista akan membawakan sebuah cerita yang menarik yang berjudul Pohon Bergoyang. Selamat mendengarkan. Teman-teman, sore nanti kita ke rumah pohon yuk. Jaya mengajak teman-temannya untuk bermain bersama di rumah pohon. Rumah pohon ini memang sengaja dibangun untuk anak-anak bermain dan bersantai ketika pulang sekolah. Hayu! Jawab Jian dan Bayu dengan semangat. Sore pun tiba. Jaya adalah anak yang pertama tiba di rumah pohon. Jaya sudah menunggu teman-temannya cukup lama, namun teman-temannya tak kunjung datang. Hal ini membuat Jaya kesal dan juga putus asa. Tiba-tiba terdengar seruan anak laki-laki memanggilnya. "Hei Jaya, sudah dari tadi menunggu?" tanya Jian. Jian? Iya nih. Bayu di mana? Kok tumben kalian gak barengan? Tanya Jaya sambil menengok sekitar. Oh, Bayu nyusul Jai. Dia sedang menjaga adiknya di rumah. Ntar aja datang kok. Oh, kalau begitu kita main berdua dulu yuk. Jaya dan Jian memutuskan untuk bermain kelereng di rumah pohon. Mereka dengan semangat menaiki tangga agar cepat-cepat bisa bermain bersama. Nah, permainan pun dimulai. Setelah beberapa kali putaran, Jianlah yang lebih unggul dari Jaya. Ketika Jaya hendak menembakkan kelerengnya, tiba-tiba tubuhnya bergoyang. Aduh, ada apa nih? Kok siapa yang menggoyang-goyangkan rumah pohon? Kata Jaya panik dan juga kesal. Sementara Jian yang awalnya posisinya jongkok, tiba-tiba mengambil posisi duduk. Iya nih, aku jadi kehilangan keseimbangan. Aku curiga ini pasti ulah Bayu. Dia kan yang belum ada sama kita? Kata Jaya kesal. Jaya dan Jian sontak menengok ke bawah rumah pohon, memastikan siapa sih yang ada di bawah. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian Jian berteriak memanggil Bayu. Mungkin Bayu sedang sembunyi. "Bayu, kamu di bawah ya?" Tidak ada suara. "Bayu, ini tidak lucu. Ayo cepat naik, kami sudah lama menunggu." Jaya berteriak lebih kencang. Namun teriakan Jaya diikuti dengan keheningan. Mereka menunggu jawaban dari Bayu. Tapi tidak ada sautan. Mereka saling bertatapan karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di rumah pohon. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang perempuan memanggil mereka. "Nak, sini, turunlah." Dengan hati-hati Jaya dan Jian menuruni tangga rumah pohon. Kemudian mereka berlari menuju Bu Siti. Mereka terlihat sangat panik sehingga Bu Siti dibuat bingung dengan keadaan mereka. "Kalian kenapa aneh seperti ini? Jian, kenapa keringat kamu bercucuran seperti ini?" tanya Bu Siti dengan cemas. Kemudian Jaya menjawab, "Saya takut Bu, tadi ada yang menggoyang-goyangkan rumah pohon." "Iya Bu, saya takut sekali sehingga keringat saya bercucuran seperti ini," jawab Jian sambil menunjukkan keringatnya. "Walah, tadi itu ada gempa. Wajar saja rumah pohon bergoyang." "Gempa? Apa itu Bu?" tanya Jian penasaran. Jian dan Jaya bingung dengan apa yang dimaksud Bu Siti, sehingga Bu Siti menjelaskan gempa secara sederhana kepada mereka. "Sini ikut ke warung, Ibu jelaskan di sana sambil minum teh." Jaya dan Jian mengekor di belakang. Mereka terlihat gembira karena akan minum teh gratis. Nah, sesampainya di warung, Jaya dan Jian mencari tempat duduk, sedangkan Bu Siti membawa 2 cangkir teh. "Jadi, gempa itu seperti apa, Bu?" tanya Jaya. Nah, gempa itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh
pergeseran lempeng bumi sehingga bumi jadi bergoyang dan kita pun ikut terguncang. Ada juga yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Mana cara menyelamatkan diri, Bu? Jaya penasaran. Nah, ketika kalian berada di luar rumah seperti tadi, kalian harus menuju tanah yang lapang, jauhi tiang listrik, bangunan tinggi, dan juga pohon besar. Ibu Siti menjelaskan sambil menunjuk benda-benda yang dimaksud. Jadi, ketika kami tadi berada di rumah pohon, itu berbahaya ya, Bu? Tanya Jian. Sangat berbahaya, karena bisa saja rumah pohon itu roboh. Rumah pohon itu sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Pasti saja ada kayu yang usang, jelas Bu Siti kepada mereka. Mendengar penjelasan Bu Siti, Jaya dan Jian ketakutan membayangkan kondisi mereka jatuh dari rumah pohon. Makanya tadi ibu panggil kalian. Nah, sekarang sudah paham kan apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Kalian turun dengan perlahan dan tidak panik. Yang terpenting adalah tidak panik, oke? Dan selalu berdoa supaya kita selamat. Jelas Bu Siti dengan bijak sambil tersenyum. Terima kasih Bu Siti, sekarang kami tidak takut lagi, kata Jaya sambil minum tehnya yang sudah habis setengah. Sama-sama nak. Nah, hari sudah semakin sore, sebaiknya kalian pulang. Ibu bapak kalian pasti sudah menunggu di rumah, perintah Ibu Siti. Sekali lagi terima kasih ya Bu, kami pamit dulu, kata Jian sembari mencium tangan Bu Siti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pohon goyang, semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa.